Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hidayat Rofiah dengan NIM 21036091. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nur Hikmah yang pertanyaannya yang pertama yaitu tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber dukungan dalam mengatasi trauma atau krisis pada anak. Yang pertama, salah satunya peranan agama bagi kesehatan adalah sebagai terapi atau penyembuhan bagi pengembangan gangguan kejiwaan. Pengalaman agama dalam kehidupan sehari-hari dapat membentengi orang dari kejatuhan kepada gangguan jiwa dan dapat pula mengembalikan kesehatan jiwa pada orang yang gelisah. Semakin dekat seorang dengan Tuhan dan semakin semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tenteramlah jiwanya. Nah, serta semakin mampu menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidupnya. Bahwa agama, keimanan dapat meningkatkan kesehatan mental dan membantu individu untuk mengatasi stres. Nah, semakin kuat kita ibadahnya, semakin kuat kita menguatkan ibadah kita, nah semakin tenteramlah kejiwaan kita. Nah, salah satunya yaitu fungsi agama dalam kehidupan adalah memelihara fitrah, jiwa, akal, dan keturunan. Agama mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan mental individu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa individu dapat mencapai atau memiliki kesehatan mental yang sehat jika saat melaksanakan ajaran agama. Ellison mengemukakan bahwa dapat mengembangkan kesehatan psikologis pendidikan banyak orang. Nah, orang-orang yang kuat keimanannya adalah kepada Tuhan lebih bahagia dalam hidupnya dan lebih sedikit mengalami dampak negatif dari peristiwa kehidupan yang traumatis dibandingkan dengan orang-orang yang rendah keimanannya kepadanya. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas atau salah satu pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa agama mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan mental individu seseorang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa individu dapat mencapai atau memiliki kesehatan mental yang sehat jika melaksanakan ajaran agama. Kesehatan mental adalah kesejahteraan psikis, roh, sukma jiwa atau nyawa seorang individu sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya atau eksistensi dirinya. Nah, mampu mengendalikan dalam menahan dirinya saat mengalami tekanan dalam setiap situasi atau mengelola emosi kita, mengelola keamarahan kita. Nah, yang kedua, bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, tidak sembarangan atau tidak sewena-wena dalam menindaki atau berperilaku di masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ada mampu bekerja secara produktif dan dapat memberikan kontribusi untuk kelompok atau masyarakat. Orang yang mempunyai mental yang sehat adalah orang yang memiliki kondisi psikologis yang baik sehingga terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Dapat menyesuaikan diri, dapat mengembangkan potensi semaksimal mungkin, serta bisa mencapai kebahagiaan pribadi maupun kebahagiaan orang lain. Sedangkan ciri-ciri dari perasaan tidak aman atau insecurity, kurang memiliki rasa percaya diri atau self-confidence, kurang memahami dari satu self-understand, kurang
dapat memuaskan dalam berhubungan sesuai sosial, ketidakmatangan emosi kepribadian terganggu, dan mengalami patologi dan struktur sistem saraf. Nah, nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan ketahanan dan ketahanan mental bagi anak-anak yang mengalami trauma atau krisis. Nah, nilai-nilai keagamaan dapat memberikan rasa makna harapan pada jiwa dan kekuatan spiritual yang mampu membantu anak-anak mengatasi kesulitan dalam berpikir, kesulitan dalam melakukan segala hal yang akan ia lakukan itu. Nah, pada berikut ini adalah beberapa cara di mana nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber dukungan dalam mengatasi trauma atau krisis pada anak. Nah, yang pertama, ia mengidentifikasi gaya penanggulangan yang kolaboratif, mandiri, dan menunda. Yang pertama, yang kolaboratif. Yang kolaboratif ini dalam coping religius melibatkan pertukaran pribadi yang aktif dan terinternalisasi dengan Tuhan dalam pengalaman pribadi mereka dan terrealisasikan dalam agamanya. Yang kedua yaitu ada gaya coping yang menunda adalah ketika individu sangat bergantung pada Tuhan dan mendeklarasikan stresnya tanpa mengambil tanggung jawab pribadi atau situasi tersebut. Mereka sangat antusias dan mereka tidak berpikir panjang, maka apa yang akan terjadi berikutnya. Yang ketiga yaitu ada gaya coping religius yang diarahkan pada diri sendiri, menekankan pada kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan, yang memungkinkan individu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keempat yaitu ada gaya penanggulangan kolaboratif, terbukti menghasilkan keuntungan paling besar dalam pengaturan klinis. Nah, pada menurut saya bahwa psikologis itu bisa disembuhkan dengan nilai-nilai keagamaan. Seperti bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kalau memang kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin dekatnya kita dengan penciptanya, maka kita akan hidup lebih terasa tenang dibandingkan kita hidup tanpa ada panutannya, seperti itu. Yang kedua yaitu ada bagaimana terapis dapat memasukkan aspek keagamaan dalam proses penyembuhan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip psikologis klinis. Nah, masukkan aspek keagamaan dalam proses penyembuhan merupakan pendekatan yang sensitif dan kompleks dalam konteks psikologis klinis. Terapis perlu memahami dan menghormati nilai-nilai keagamaan klien sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip psikologis yang mendasar. Berikut beberapa langkah dapat diambil dalam terapis untuk memasukkan aspek keagamaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip psikologis. Yang pertama yaitu ada terapis perlu mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan klien. Ini melibatkan pengetahuan tentang keyakinan, praktek keagamaan, dan bagaimana keagamaan aspek dapat mempengaruhi pandangan hidup dan kesehatan mental klien. Yang kedua ada keterbukaan dan ketindakperpihakan. Nah, terapis harus tetap terbuka atau ketika kita sedang melayani klien, kita harus bersifat terbuka antara yang akan kita sembuhkan, dan kepada klien kita harus saling membuka keterbukaan kita. Nah, yang ketiga ada pertanyaan terbuka. Terapis dapat menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana keagamaan klien memainkan peran dalam hidupnya.
ini membantu memahami hubungan antara keyakinan keagamaan dan tantangan psikologis yang dihadapi. Nah, yang ketiga yaitu integrasi nilai keagamaan dan perencanaan perawatan. Yang keempat yaitu ada kolaborasi dengan pimpinan keagamaan. Yang ketiga ada sensitif kultural dan keagamaan. Yang keempat yaitu ada batas-batas etika profesional. Yang keenam ada edukasi terus-menerus. Nah, edukasi terus-menerus ini memperbarui pengetahuan mereka tanpa nilai-nilai keagamaan dan praktik keagamaan tertentu ini dapat melibatkan pembelajaran konten konstan tentang berbagai tradisi keagamaan dan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dengan mengambil langkah-langkah ini, terapis dapat memasukkan aspek keagamaan dalam proses penyembuhan etis dan mendukung kesejahteraan klien secara prinsip-prinsip psikologis. Nah, dengan kita mengambil langkah ini, kita dapat menyembuhkan klien dan tidak meninggalkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip psikologis yang sudah diterapkan. Terima kasih apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.